Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Fatimah Ananda Hatta, dengan NIM 200612635204, dan rekan saya, Anisya Nurdani Pramesti, dengan NIM 200612635295, Cantika Salwa Ashhamadu 200612635264, dan Yuanda Putri Rizky Ramadhani dengan NIM 200612635236. Kami akan menjelaskan tentang sistem rangka. Oke, di sini ada isi pembahasan. Yang pertama, definisi dan fungsi sistem rangka. Kedua, pengelompokan rangka manusia. Ketiga, tulang dan bentuk tulang. 4. Jenis dan kelamin tulang. Definisi dan fungsi sistem rangka. Yang pertama, apa itu sistem rangka? Sistem rangka adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang rawan, ligamen, dan jaringan lain yang menjalankan fungsi penting bagi tubuh manusia. Jaringan tulang atau jaringan tulang adalah jaringan ikat yang keras dan padat yang membentuk sebagian besar kerangka orang dewasa, struktur pendukung internal tubuh, seperti gambar di samping. Ada beberapa fungsi rangka. Fungsi rangka manusia tersusun dari 206 tulang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Rangka pada manusia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Formasi bentuk tubuh. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh menentukan bentuk dan ukuran tubuh. 2. Formasi sendi-sendi. Tulang-tulang yang berdekatan membentuk persendian yang bergerak, tidak bergerak, atau sedikit bergerak, tergantung pada kebutuhan fungsional tubuh. Ketiga, pelekatan otot-otot. Tulang-tulang menyediakan permukaan sebagai tempat untuk melekatkan otot-otot. Otot dapat berfungsi dengan baik bila melekat dengan kuat pada tulang. 4. Bekerja sebagai pengungkit. Tulang digunakan sebagai pengungkit untuk bermacam-macam aktivitas selama pergerakan. 5. Menyokong berat badan serta daya tahan untuk menahan pengaruh tekanan. Tulang-tulang menyokong berat badan, memelihara sikap tubuh tertentu, misal sikap tegak pada tubuh manusia, serta menahan tarikan atau tekanan pada tulang. Proteksi. Tulang-tulang membentuk rongga yang melindungi organ-organ halus seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, paru-paru, dan sebagian besar organ-organ tubuh dalam. Hemopoiesis. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah. 8. Fungsi imunologi. Sel imunitas dibentuk di dalam sumsum tulang, misalnya pembentukan limfosit B yang kemudian membentuk antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir, penyimpanan kalsium. Tulang mengandung sekitar 97% kalsium yang terdapat di dalam tubuh. Kalsium tersebut berupa senyawa anorganik maupun garang-garang, terutama kalsium fosfat. Kalsium akan dilepaskan ke darah bila dibutuhkan. Baik, pengelompokan kerangka manusia terjadi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama merupakan kerangka aksial dan yang kedua merupakan kerangka apendikular. Kerangka aksial merupakan rangka sumbu tubuh yang terletak tepat di bagian tengah tubuh, berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Kerangka aksial meliputi yang pertama tulang tengkorak, berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi otak juga mata. Yang kedua ada tulang belakang, berfungsi untuk menopang bagian tubuh lainnya. Yang ketiga ada tulang rusuk dan tulang dada yang berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk dan dada dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama costa.
Berikutnya ada kerangka apendikular. Kerangka apendikular merupakan kerangka yang berfungsi sebagai penggerak tubuh atau menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Kerangka ini meliputi yang pertama ada anggota gerak atas. Anggotanya ialah humerus atau tulang lengan atas. Lalu ada karpal atau tulang pergelangan tangan. Lalu ada metakarpal, telapak tangan, dan yang terakhir adalah phalanges atau tulang jari-jari. Yang kedua ada anggota gerak bawah. Anggotanya ada femur atau tulang paha, lalu ada tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis, ada patella atau tempurung lutut, ada tarsal, pergelangan kaki, lalu kaki. Berikutnya ada gelang bahu dan gelang panggul. Yang pertama ada klavikula atau tulang selangka, kedua ada skapula atau tulang belikat, lalu ada os ilium atau tulang usus, ada os pelvis atau tulang pinggul, ada os ischium atau tulang duduk, lalu ada os pubis atau tulang kemaluan. Berikutnya ada tulang dan bentuk tulang. Tulang merupakan jaringan ikat yang khusus. Dalam hal ini, matriks tulang disusun oleh garam-garam organik yang mengalami mineralisasi, terutama kalsium fosfat. Jaringan tulang memiliki suatu sistem kanal atau saluran. Melalui saluran-saluran ini, suplai darah untuk masing-masing sel tulang dapat tercukupi. Tulang memperlihatkan suatu corak pertumbuhan yang khusus dan memiliki daya regenerasi atau pemulihan dini yang besar. Oleh karena itu, jika tulang mengalami cedera atau infeksi, akan terjadi penyembuhan. Bentuk tulang. Ada tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa atau silindris atau diafise dengan kedua ujung tulang membulat atau epifise. Diafise merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga, sedangkan epifise merupakan bagian ujung tulang yang tersusun dari tulang rawan. Di antara diafise dan epifise terdapat metafise. Metafise tersusun dari tulang rawan. Pada metafise terdapat cakra epifise, yaitu bagian tulang pipa yang memiliki kemampuan untuk tumbuh memanjang. Contohnya tulang paha, tulang betis, dan tulang hasta. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang-tulang yang lebih kecil dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran panjang dan lebarnya. Bentuk tulang pendek seperti kubus, paku, atau berbentuk bulat. Tulang pendek dapat bergerak bebas. Tulang seperti ini ditemukan pada tulang telapak kaki dan tangan. Yang ketiga ada tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk lempengan-lempengan pipih yang lebar. Tulang pipih berfungsi untuk melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya dan dapat ditemukan pada tulang pinggul, belikat, dan tempurung kepala. 4. Tulang tak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan tulang dengan bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi-fungsi. Tulang tidak beraturan ditemukan pada tulang rahang, tulang-tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Materi yang keempat adalah jenis tulang dan kelainan tulang. Jenis tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua adalah tulang keras atau yang disebut osteon. Yang pertama adalah tulang rawan, jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin mempunyai serabut yang tersebar dalam anyaman halus dan rapat. Biasanya tulang rawan hialin terdapat di ujung-ujung tulang rusuk yang menempel ke tulang dada. Bisa kita lihat gambar dari tulang rawan hialin. Dan yang kedua, tulang rawan elastis. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa susunan sel dan matriksnya mirip dengan tulang rawan hialin, tetapi tidak sehalus dan serapat tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis terdapat di daun telinga, laring, dan juga epiglotis. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa.
Pada gambar tersebut, matrisnya tersusun kata kasar dan tidak beraturan. Tulang rawan fibrosa terdapat di cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis atau pertautan tulang kemaluan. Selanjutnya, proses terbentuknya tulang rawan. Proses terbentuknya tulang rawan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pertumbuhan interstisial. Pada pertumbuhan interstisial, tulang rawan didapat dari proses pembelahan mitosis tulang rawan atau kondrosit lainnya. Yang kedua, pertumbuhan oposisional. Tulang rawan asalnya dari diferensiasi sel perikondrial yang berupa sel kondroblas yang menghasilkan serta kolagen dan substansi dasar. Tulang keras. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tulang pipih. Tulang pipih yaitu tulang yang memiliki bentuk memipih pada kedua ujungnya. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek memiliki ukuran yang pendek, juga memiliki bentuk yang mirip dengan dadu. Yang ketiga, tulang pipa. Tulang pipa merupakan jenis tulang keras yang panjang serta memiliki bentuk yang mirip dengan pipa. Tulang keras berdasarkan matriksnya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, tulang kompak. Tulang kompak merupakan tulang yang tersusun atas matriks yang rapat dan terkandung di dalamnya zat kapur dan juga fosfor. Tulang kompak di sel-sel tulang osteosit membentuk serta menyusun sistem Harvers. Yang kedua, tulang spons. Tulang spons yaitu tulang yang memiliki matris berongga dengan penyusunnya adalah anyaman trabeculae atau seperti pecahan genting yang berbentuk pipih serta mengandung serat kolagen. Rongga yang berada di tulang spons tersebut terisi dengan jaringan sumsum tulang. Materi selanjutnya adalah kelainan tulang. Yang pertama adalah skoliosis. Bisa kita lihat pada gambar di samping termasuk penderita dari skoliosis. Skoliosis yaitu kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke samping kanan atau juga ke samping kiri. Hal ini bisa terjadi karena terlalu sering mengangkat beban pada salah satu bahu atau juga lengan. Dan juga bisa disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi yang miring, sehingga beban tubuh bertumpu pada salah satu lengan. Yang kedua adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke arah belakang. Gambar di samping termasuk contoh gambaran tulang dari penderita kifosis yang dikarenakan oleh kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Yang ketiga adalah lordosis. Lordosis kebalikan dari kifosis, yaitu kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Bisa kita lihat dari gambar di sebelah kanan. Posisi duduk dengan membusungkan dada bisa menjadi penyebab dari kelainan lordosis ini. Yang keempat adalah polio. Polio adalah kelainan yang disebabkan oleh adanya infeksi virus polio. Penderitanya akan mengalami kondisi tulang yang kian lama kian mengecil, seperti pada gambar di samping, sehingga berujung pada kelumpuhan. Yang terakhir adalah rakitis. Rakitis adalah kelainan yang terjadi akibat kekurangan asupan vitamin D, sehingga tulang kakinya membentuk menyerupai huruf X atau juga O. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Terima kasih. Begitulah materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.